Baik, saya Hana Igasaki Syabela dari Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin uap. Yang pertama adalah, apa itu mesin uap? Mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Maksudnya apa? Jadi mesin uap ini adalah mesin yang dapat bekerja dengan adanya uap air dengan menggunakan energi panas di dalam uap tersebut dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Jadi energi panas di dalam uap tersebut akan berubah menjadi energi mekanis sehingga mesin tersebut dapat bekerja. Kemudian, bagaimana sih cara kerja mesin uap? Mesin uap menggunakan uap air sebagai media pengantar kalor. Maksudnya apa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mesin uap dapat bekerja dengan adanya uap air. Nah, uap air ini adalah media penghantar kalor atau media penghantar panas. Sehingga uap ini disebut sebagai zat kerja mesin uap. Yang berikutnya, jenis-jenis mesin uap. Ada berapa jenis mesin uap? Ada 2. Yang pertama adalah mesin uap tipe bolak-balik dan yang kedua adalah turbin uap. Kedua mesin ini rancangan alatnya sedikit berbeda, tetapi kedua jenis mesin uap ini mempunyai kesamaan, yakni menggunakan uap yang dipanaskan oleh pembakaran minyak, gas, batu bara, atau menggunakan energi nuklir. Jadi selain pembakaran minyak, gas, batu bara, ini juga dapat bekerja dengan menggunakan energi nuklir. Baik, untuk yang pertama, mesin uap tipe bolak-balik. Di dalam slide ini ada gambar yang saya taruh untuk memperlihatkan bagaimana sih prinsip kerja mesin ini. Tapi untuk lebih rinci atau untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, air dipanaskan dengan tekanan tinggi. Kemudian proses pendidih air atau air yang tadi dipanaskan akan mendidih. Dan proses pendidihan air ini akan berada pada suhu sekitar 500 derajat Celcius. Kemudian, uap air dari proses pendidihan yang tadi bergerak melalui katup masukan dan memuai terhadap piston. Nah, di dalam mesin uap ini ada 2 katup, yaitu katup masukan dan katup pembuangan. Nah, uap yang tadi ini masuk melalui katup masukan dan dia memuai terhadap piston. Kemudian, uap yang tadi sudah memuai akan mendorong piston meluncur ke arah kanan. Kemudian, uap itu berubah menjadi energi kinetik. Roda yang dihubungkan dengan piston akan berputar. Nah, uap tadi yang berubah jadi energi kinetik inilah yang membuat roda ini berputar. Kemudian, setelah setengah putaran, roda menekan piston kembali ke posisi semulanya. Artinya setelah setengah putaran tadi roda tersebut menekan piston kembali lagi ke posisi semulanya. Kemudian piston bergerak ke arah kiri. Tadi kan pistonnya meluncur ke arah kanan. Sekarang pistonnya akan kembali ke posisi semulanya dengan bergerak ke arah kiri. Kemudian katup masukan akan tertutup dan katup pembuangan akan terbuka. Kemudian uap yang tadi berubah menjadi embun. Nah, disinilah terjadi pengembunan atau dari uap menjadi air. Kemudian proses yang berikutnya adalah air yang tadi sudah mengembun, uap yang tadi sudah mengembun menjadi air, air di kondensor akan dipompa ke wadah untuk dididihkan kembali. Jadi hasilnya ini dapat kembali ke proses awal dengan wujud yang sama atau wujud yang semula. Jadi prinsip kerja mesin ini adalah dia akan terus berputar terus menerus seperti demikian. Makanya nama mesin ini dinamakan sebagai mesin uap tipe bolak-balik. Baik, yang berikutnya ada turbin uap. Gambar ini menunjukkan proses kerja turbin uap. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Yang pertama adalah uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Nah, di dalam nozzle energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Kemudian, tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi sebaliknya, kecepatan uap pada saat keluar dari nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Terus uap yang memancar keluar tersebut dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin tersebut. Kemudian, perubahan kecepatan uap yang tadi itu menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian membuat roda itu berputar dan poros turbin berputar. Sehingga itu adalah prinsip kerja dari turbin uap. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah proses yang terjadi pada mesin uap mengalami dua perubahan wujud zat. Yang pertama adalah penguapan atau air berubah menjadi uap, dan yang kedua adalah pengumbunan atau uap berubah menjadi air atau yang dinamakan embun. Kemudian, dalam prinsip kerja mesin uap tipe bolak-balik, proses yang terjadi akan berulang dan mendapatkan hasil yang dapat diproses kembali. Prinsip kerja ini dalam teknologi sekarang sangat banyak digunakan dalam memproses energi terbarukan atau hal-hal yang dapat diolah kembali setelah diproses. Contohnya pada sumber daya alam minyak bumi atau batu bara. Dalam pemakaian mesin uap akan menghasilkan energi kinetik total yang dapat dipakai untuk menggerakkan sesuatu. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.